Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran ini kita masih melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pekan lalu ya, masih dalam lingkaran. Tapi hari ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Untuk memulai belajar kita lebih lanjut, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasar atau KD-nya yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Untuk yang pertama, yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Ya, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas apa itu sudut pusat. Ya, sudut pusat adalah titik sudut yang berada di pusat lingkaran. Jika suatu lingkaran berpusat di titik O dengan titik A dan B terletak pada lingkaran tersebut, maka AOB disebut sudut pusat. Lalu, apa yang dimaksud dengan sudut keliling? Nah, di sini ada sebuah gambar ya, yang menunjukkan sebuah lingkaran dengan titik O ya sebagai titik pusat lingkaran. Kemudian titik A, B, C, D, E, dan F berada pada keliling lingkaran. Sudut ABC dan DEF dinamakan sudut keliling, yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Ya, sekarang kita perhatikan sudut ABC ya, dimana kalau sudut itu penyebutannya dia terletak di tengah ya, dia dinamakan sudutnya. Berarti kalau sudut ABC ya, ABC berarti titik sudutnya ada di B di tengah ya. DEF berarti DEF karena yang di tengah E, maka titik sudutnya ada di E ya. Nah, mereka berdua dinamakan sudut keliling. Kenapa? Karena titik sudutnya berada di titik pada lingkaran ya. Ya, jadi kalau titik sudutnya berada pada tepat pada garis lingkarannya, maka dinamakan sudut keliling. Beda halnya jika sudutnya berada di pusat lingkaran ya. Di sini kan ada pusat lingkaran ya, pusat lingkarannya O. Misalkan sudut EOA ya. Maaf, EOA. EOA. Oke. Ini sudutnya di O. Maka dia dinamakan sudut pusat karena titik sudutnya berada di pusat lingkaran ya. Jadi bisa membedakan ya mana sudut keliling dan mana sudut pusat. Lanjut. Di sini ada ketentuan bahwa besar sudut pusat ya, besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Ini ada syaratnya, jika kedua sudut menghadap busur yang sama ya. Jadi syaratnya harus menghadap busur yang sama. Kalau tidak menghadap busur yang sama, maka yang ini, syarat ini tidak berlaku ya. Kalau dia tidak menghadap busur yang sama ya. Kemudian ada yang kedua, sudut keliling ya. Sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat ya. Sama syaratnya. Jika kedua sudut tersebut ya menghadap busur yang sama ya. Jadi harus menghadap busur yang sama. Baru syarat ini atau perhitungan ini bisa kita gunakan ya. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di samping, diketahui besar ACB, ya. Ingat ya, ACB berarti sudutnya ada di C, karena C-nya berada di tengah. Nah, C 35, ya. Yang ditanyakan adalah AOB. AOB berarti sudutnya ada di O. Nah, AOB ini berapa? Gitu kan ya. Sekarang kita cari, kita analisis dulu gambarnya. Di sini sudut keliling ACB sebagai sudut keliling ya. Sudut ACB itu adalah sudut keliling ya. Kemudian sudut AOB dia adalah sudut pusat ya. AOB ya, dia ada di tengah-tengah, O-nya berarti dia di tepat di pusat lingkaran, maka dinamakan sudut pusat. Kalau ACB titik C ini berada di garis lingkaran, maka dinamakan sudut keliling. Nah, untuk ACB dan AOB ya, dia berada pada busur yang sama nih. Ini busur kan ya. AB ini namanya busur nih, garis AB ini busur ya. Maka hitungan syarat yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita lihat bahwa AC kalau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat ya. Kemudian sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Nah, syarat ini ya, syarat ini bisa kita gunakan jika kedua sudut berada pada busur yang sama. Nah, untuk kasus nomor 1 ini, soal nomor 1, mereka berada pada busur yang sama, yaitu busur AB. Ya, sama-sama menghadap busur AB. Maka, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus yang ini ya, yang Bapak kotakan. Sekarang yang ditanya adalah AOB. AOB itu adalah sudut pusat. Maka, sudut pusat maka sudut AOB sama dengan AOB sebagai sudut pusat, maka sudut AOB adalah 2 kalinya sudut ACB. ACB sebagai sudut keliling. Jadi 2 dikali ACB-nya berapa? ACB-nya adalah 35 derajat. Maka hasilnya adalah 70 derajat. Ya, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan arah dari busurnya. Dia berada di busur yang sama atau tidak. Nah, contoh nomor 2 ini mirip seperti contoh nomor 1. Ya, kita perhatikan dulu sudut-sudutnya. Di sini yang diketahui adalah sudut POQ. Ini P, ini O, ini Q. Berarti sudutnya ada di O. Ya, di mana sudut POQ ini adalah 110 derajat. Yang ditanyakan sudut PRQ. Ini P, ini R, ini Q. Berarti di tengah-tengah R. Ya, nah R ini titiknya berada di garis lingkaran. Nah, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa sudut POQ ya, sudut POQ adalah sudut apa? Sudut pusat. Dan sudut PRQ adalah sudut keliling ya. Nah, sampai sini baru kita lihat kedua sudut ini ya, sudut POQ dan PRQ ini berada pada busur yang sama atau tidak. Nah, dua-duanya kaki sudutnya ya di P dan Q ya, menghadap ke P dan Q dua-duanya. Maka mereka dapat dikatakan menghadap busur yang sama ya, karena kaki sudutnya dua-duanya berada di P dan Q. Jadi ketentuan yang tadi bisa kita gunakan kembali bahwa sudut pusat berapa? Sudut pusat itu 2 kalinya ya. 2 kali dari sudut keliling. Kemudian sudut keliling setengah dari sudut pusat ya. Jika mereka berada pada busur yang sama. Nah, kasus ini nomor 2, mereka berada pada busur yang sama, yaitu busur P, Q. Jadi kita bisa menghitungnya ya.
Yang ditanyakan adalah PRQ. Berarti sudut PRQ sama dengan PRQ itu apa? Sudut keliling. Sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya POQ. POQ-nya adalah 110. Maka setengah dikali 110 derajat. Sudut PRQ-nya adalah 55 derajat. Ya, seperti itu ya. Contoh soal ketiga. Soal ketiga ini sama seperti contoh 1 dan 2, tapi kasusnya berbeda. Kita lihat sekarang, kita analisis gambarnya ya. Diketahui besar KOL, KOL berarti sudutnya di sini ya. Sudut KOL adalah 150. 150 derajat. Ya. Tentukanlah besar KML. KML berarti sudutnya di M. Ini. Nah, mereka titik sudutnya memang betul sama-sama berada di K dan L, tapi dia tidak menghadap busur yang sama. Ya, menghadap busur yang sama ini bisa ada dua kemungkinan nih. Mereka menghadap busur yang sama, betul. Ada yang ke sini, ya, ada yang ke sini. Dia menghadap busur yang sama. Menghadap busur KL. Ya. Tapi untuk yang KML dia menghadap busur yang ini nih, KML ya. KML menghadap busur yang ini. Tapi kalau KOL dia menghadap busur KL yang ini. Nah, jadi dia tidak apa? Tidak berada pada busur yang sama. Maka yang digunakan adalah sudut refleksnya, sudut refleks dari KOL. Nah, cara mencari sudut refleks ya. Sudut refleks. Sudut refleks dari KOL ya. KOL. KOL itu adalah 360 derajat dikurang sudut KOL. 360 derajat dikurang sudut KOL berapa? 150 derajat. Jadi berapa? 210 derajat. Nah, ini sudut refleksnya. Nah, kalau kita menggunakan sudut refleks, berarti ketemu nih 210 derajat yang sebelah sini. Ya. Jadi dia berada pada busur yang sama karena kita menggunakannya yang ini. Yang ini nih, ya. Yang ini. Sebelah sini. Ya. Jadi kita bisa mencari bahwa sudut KML adalah KML. KML itu sudut keliling ya, sudut keliling. Maka dia setengahnya dari sudut pusat. Sudut pusat ini itu adalah KOL. Ya. KOL-nya tapi bukan KOL yang 150, tapi kita menggunakan sudut refleks ya, sudut refleksnya. Sudut refleks dari sudut KOL. Berarti setengah dikali sudut refleksnya berapa? 210. Maka sudut KML-nya adalah 105 derajat. Ya. Jadi benar-benar diperhatikan gambarnya. Jika dia berada pada satu busur yang sama, ya menghadap busur yang sama, maka langsung bisa dihitung. Tapi kalau dia tidak berada pada busur yang sama, kita bisa menggunakan sudut refleksnya. Seperti itu ya. Kedua, sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Ya. Gambar di samping menunjukkan sebuah lingkaran yang berpusat di titik O. Ini ada pusat lingkaran ya. Garis AB merupakan diameter lingkaran. Ya, dari A ke B ya. Ingat ya. Dari A ke B dia adalah diameter. Sehingga AOB adalah sudut pusat yang besarnya 180 derajat. Ya, sudutnya 180 derajat. Sudut ACB, ini A, ini C, ini B, sudutnya ada di C. Ya, sudut ACB sudah, kemudian sudut ADB, A, D, ini B,
Kemudian sudut AOB ini AOB ya, dia berada pada busur yang sama, yaitu busur AB ya. Kita lihat di ujung-ujungnya AB semua nih, AB ya, dia menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Berdasarkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, bahwa sudut ACB ya, ACB ini kan sudut keliling ya, dia setengah dari sudut AOB. AOB-nya sudut pusat. Ini sudut keliling, ini sudut pusat. ADB juga sudut keliling, kemudian AOB sudut pusat. Maka sudut ACB dan ADB adalah setengah dari sudut AOB, yaitu setengah dari 180, yaitu hasilnya adalah 90 derajat ya, 90 derajat nih. Nah, maka besar sudut-sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran dinamakan sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Anak-anak, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini ada sudut PQR, ya, PQR. PQR-nya adalah sudutnya di Q, ya. Di Q di sini 65 derajat, ya. Kemudian tentukan besar sudut QPR yang ditanya yang di sini. QPR ini berapa? Ya, QPR-nya. Sekarang kita tulis kembali syarat dari penjelasan yang sebelumnya, bahwa sudut ya, sebuah sudut yang menghadap diameter, maka besarnya adalah 90 derajat. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini garis PQ ya, dari P ke Q. Ya, ini kan dia menghubungkan antar titik ya, titik P ke titik Q, tapi melalui garis O. Melalui titik O. Maka PQ ini dinamakan diameter ya. PQ adalah diameter. Nah, di sini ada sebuah sudut ya, sudut R. Sudut R ini menghadap ke diameter. Maka sudut PRQ menghadap diameter ya. Maka dia besarnya adalah 90 derajat ya. Jadi kita punya dua informasi di sini, yaitu sudut PQR nya 65, kemudian sudut PRQ ya, PRQ-nya 90 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut IPR. Nah, mereka ini adalah sebuah segitiga ya. Segitiga siku-siku ya, karena ada sudut 90-nya, ada sudut 90 derajatnya. Sudut 90 derajatnya ini punya si R. Jadi R-nya di sini, ini P-nya di sini, ini Q-nya di sini ya. Ini sudah dapat 65, yang ini 90. Berarti kita butuh ini nih ya. Ini berapa? Jadi besar sudut dari IPR ya, yang ditanyakan ya, IPR itu adalah 180 karena dia bentuknya segitiga. Maka besar sudut IPR ini adalah penjabaran dari besar segitiga ya. Sudut segitiga dari QPR ini adalah 180. Maka sudut PQR ditambah sudut PRQ ditambah sudut QPR ya. Dia 180 derajat ya, karena dia membentuk sebuah segitiga. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180 ya. PQR, kita sudah punya PQR yaitu besarnya 65 derajat. Kemudian sudut PRQ kita sudah punya ya 90 derajat.
Dan yang ditanya adalah sudut QPR. QPR-nya belum ada. 65 ditambah 90 adalah 155 derajat. Ditambah sudut QPR, ya, sama dengan 180. Maka besar sudut QPR adalah 180 dikurang 155. Besarnya adalah 25 derajat, ya. Jadi besar sudut QPR adalah 25 derajat. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Gambar di samping menunjukkan sebuah lingkaran yang berpusat di titik O, di mana AOB merupakan sudut pusat, ya, AOB. Ya, kita tunjukkan ini A, ini O, ini B. Ya, betul ya. Titik pusatnya ada di O, maka AOB sudut pusat. Sedangkan ACB, ADB, dan AEB merupakan sudut keliling. Kita lihat tengahnya, C, D, E. C, D, E. Ya, dia sudut keliling ya. Karena titiknya berada di garis lingkaran, maka dikatakan sudut keliling. AOB, ACB, ADB, dan AEB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ya, semuanya menghadap busur AB. Ini busur AB nih, dari A ke B. Ya, sudutnya menghadap ke sini semua, ke busur AB. Maka ACB setengah AOB, ADB setengah AOB, AEB setengah AOB. Ya, betul ya. Jadi besar ketiganya adalah sama. Oke. Kita lihat contoh sudutnya, contoh soalnya, sorry. Contoh soal, diketahui besar PSQ, ini P ya, ini P, ini S, ini Q, ya, sudutnya ada di P, QSR, sudut QSR, ya, sudutnya ada di S, QSR, ini PSQ, ini QSR, yang ini 45, yang ini 44, ya. Kemudian PQS ada di sini, ya, dia 58. Tentukan besar QPR. Sekarang kita lihat bahwa yang A ya, kita jawab yang A dulu. Jawab yang A. Sudut QPR dan QSR ya, kita lihat, dan sudut QSR menghadap busur yang sama. Ya. Menghadap busur yang sama. Ya, kita lihat IPR. Hapus dulu tanggalnya. IPR di sini, IPR di sini, IPR, kemudian QSR di sini. Ya, dia menghadap busur RQ, ya, yaitu kita tambahin ya, yaitu RQ atau QR, ya, QR yang benar ya, QR. Sehingga besar sudut IPR, ya, IPR itu sama dengan sudut QSR, di mana QSR-nya adalah 44, ya, QSR-nya 44, berarti QPR-nya adalah 44 derajat. Yang B, PRS dan PQS sekarang. PRS dan sudut PQS, ya. PRS dan PQS menghadap busur yang sama. Busur yang sama, yaitu apa? Sekarang kita lihat gambarnya. Ini kita bersihkan dulu. PRS, PRS, sudutnya ada di
R, ya. Kemudian PQS, ada di sini, ya. Mereka menghadap ke busur PS, itu busur PS, ya. Sehingga sudut PRS dan sudut PQS sehingga sudut PRS dan PQS sama besar, yaitu PQS-nya berapa? PQS-nya 58 derajat, ya. Kemudian yang ketiga, yang C, sudut PRQ, ya. Sudut PRQ. Sekarang kita lihat sudut PRQ dan PSQ, coba. PRQ dan sudut PSQ, ya. Kita bersihkan dulu. PRQ, ini P, ini R, ini Q. Sudutnya ada di R, ya. PSQ, sudutnya ada di S. Dia menghadap busur PS, ya. Menghadap busur PS. Ya, menghadap busur, bukan PS, sorry. PQ. Ya. Kita lihat nih ujungnya sama-sama Q, P dan Q. Jadi menghadap busur PQ. Maka besar sudut PRQ sama dengan besar sudut PSQ, yaitu adalah 45 derajat. Jadi kita sudah menjawab ya. PR-nya 44, PRS-nya 58, dan PRQ-nya 45. Oke, kita masuk ke pembahasan keempat tentang sudut keliling yang saling berhadapan. Perhatikan gambar di samping ini, dapat dilihat bahwa PSR, sudut PSR, ini PSR, ya, sudutnya di S, ya, di sini ya, berhadapan dengan sudut PQR, sudutnya di Q. Berarti begini, mereka saling berhadapan. Nah, jika sudut keliling, mereka sama-sama sudut keliling ya, karena titik sudutnya berada di garis lingkaran, maka sama-sama sudut keliling. Jika sudut keliling saling berhadapan seperti ini, ya, saling berhadapan, maka besarnya dua-duanya adalah 180 derajat, ya. Ya, ini besarnya 180. Besarnya 180 derajat. Oke. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada sudut C ya, sudut C yang ini ya. Sudut C-nya 85 derajat. Ya, yang ditanyakan sudut A-nya. Tadi dijelaskan ya dalam slide sebelumnya bahwa jumlah, kita tulisin lagi ya. Kita tulis kembali jumlah sudut dari sudut keliling ya. Sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Ya, sekarang A sama C. A dan C ini saling berhadapan ya. Berarti sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Yang diketahui sudut A-nya, sudut C-nya, yang dicari sudut A. Berarti sudut A ditambah sudut C-nya kita masukkan angkanya 85 sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut A adalah 180 derajat dikurang 85 derajat. Maka besar sudut A-nya adalah 95 derajat. Ya, selesai pembahasannya, maka besar sudut A adalah 95 derajat. Baik anak-anak, sekian pembahasan kita untuk sudut pusat dan sudut keliling. Ini sudah
kita jelaskan semua berbagai macam tipe-tipe soal yang biasa ditanyakan untuk sudut pusat dan sudut keliling. Semoga kalian bisa memahami pesan Bapak. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan tetap rajin berolahraga. Sekian, kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.